Baik, kita akan sedikit mengulang materi yang kita sudah praktekkan di modul 15, yang modul sebelumnya, yaitu membuat program OOP dasar. Kita mulai ya dengan membuat package baru. Jadi projectnya sudah ada, kita gunakan project yang lama, kita buat package yang baru ya, kita buat package yang baru. Disarankan ya, direkomendasikan ketika kita membuat package baru itu mengawali namanya dengan kalau di sini dicontohkan PKG ya, artinya package, sehingga nanti kita bisa membedakan apa mana itu kelas, mana itu package, mana itu source code yang lain. Misalnya kita buat package di sini kita beri nama package PP2 kelas D ya, package PP2 kelas D. Ya, masih abu-abu warnanya karena belum ada source code-nya. Kita tambahkan file kelasnya. Baik, kita akan membuat aplikasi, kita akan membuat program tentang Siamik ya. Kita membuat aplikasi tentang sistem informasi akademik versi sederhana saja dalam program kali ini. Kita beri kita awali dengan app biasanya. Jadi ketika membuat program, membuat aplikasi, ini kelasnya ya, nama kelasnya. Ini kita bisa biasakan dengan mengawalinya dengan app, artinya aplikasi. Ini kita beri nama aplikasi Siamik. Oke, kita tunggu ya, muncul jendela untuk source code-nya aplikasi Siamik. Baik, aplikasi Siamik Sistem Informasi Akademik ya. Baik, layarnya masih seperti ini. Di kelas app Siamik juga masih kosong ya, masih kosong. Karena dia kelas aplikasi, ya, karena dia merupakan kelas aplikasi, maka nanti harus kita tambahkan fungsi utamanya ya, void main-nya. Void main-nya kita tambahkan, kita ketikkan public static void main, ya, VSVM, tekan tombol tab. Oke, ya, setelah punya main, nanti bisa kita tes untuk run ya. Coba tes run, klik kanan, run file. Jadi kita tes ya, apakah sudah bisa runnable ya source code file Java kita ini. Ya, run sudah sukses, tidak muncul apapun karena memang kita belum tampilkan perintah apapun di dalamnya. Baik, ini mengawali, bisa kita coba untuk menambahkan tampilan teks misalnya, system out, Siamik ya. Ini kita coba dulu apakah bisa berjalan aplikasi kita. Ya, muncul teks Siamik. Oke, kelas aplikasi sudah ready ya, mainnya sudah oke. Baik, sekarang kita mulai bagaimana programming OOP ya, bagaimana menulis program dengan pendekatan dengan paradigma object oriented programming. Ya, nanti bagi mahasiswa sekalian bisa membacanya lebih lengkap di bagian terakhir ya. Bagian terakhir dari modul 16 sudah saya tuliskan beberapa langkah untuk membuat program dengan pendekatan paradigma object oriented programming. Di JavaScript mestinya juga sama ya, karena keluarga besar Java, jadi semua program itu basicnya adalah kelas ya. Jadi karena Java ini adalah full OOP, maka semua perintah, semua program, semua source code itu ditulis dalam sebuah bentuk yang namanya kelas. Oke, langkah-langkah ketika kita akan membuat program dengan paradigma OOP adalah membuat kelas ya. Jadi langkah pertama nanti kita akan lakukan adalah
menentukan kelas apa saja yang terlibat di dalam program kita. Sedikit berbeda dengan programming terstruktur ya, atau pemrograman struktural yang sudah kita bahas di semester sebelumnya. Kalau pemrogramannya masih struktural, itu maka fokus program kita hanya di sini ya, fokus program kita hanya di kelas utama. Ini kalau kita dulu masih menggunakan pemrograman terstruktur. Ya, kita fokus kita hanya mengisi ya, menuliskan variabel-variabel, kemudian membuat metode-metode, membuat fungsi yang kita letakkan di kelas utama, yaitu kelas aplikasi. Itu kalau dulu kita menggunakan paradigma terstruktur ya, terstruktur atau struktural. Ya, itu terstrukturnya seperti itu. Kemudian bagaimana kalau dengan OOP, bagaimana kalau dengan berorientasi objek, maka yang harus kita lakukan adalah mengelompokkan ya. Kita harus mengelompokkan, mengumpulkan variabel-variabel, kemudian metode-metode yang memiliki hubungan erat ya, memiliki keterkaitan, itu menjadi sebuah kelas tersendiri. Jadi itu yang nanti kita harus lakukan ketika membuat program dengan paradigma OOP. Sehingga nanti efeknya dalam program kita, dalam aplikasi kita akan memiliki banyak kelas, ya, memiliki lebih dari satu kelas. Ya, jadi itu bagian utama atau langkah utama yang kita harus lakukan ketika membuat program dalam paradigma object oriented programming. Jadi kelasnya harus kita buat terlebih dahulu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Pak membuat sebuah kelas ya? Bagaimana membuat sebuah kelas? Bagaimana menentukan sebuah kelas? Ya, ini pertanyaan yang seringkali paling sulit ya, seringkali paling sulit. Karena apa? Karena karena berkaitan dengan paradigma, berkaitan dengan cara yang bisa jadi itu baru ya, baru kita kenal. Baik, jadi sekarang bagaimana cara membuat sebuah kelas atau menentukan sebuah kelas? Ya, sebenarnya tidak terlalu sulit sebenarnya, karena OOP itu didesain berorientasi objek ya, artinya objek sini adalah objek yang kita amati, objek yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan nyata. Ya, jadi kelas nanti kita buat berdasarkan objek yang kita amati. Ya, kita amati di dunia nyatanya seperti apa, ada objek apa, itu kemudian nanti kita buat kelasnya. Contoh misalnya di aplikasi Siamik ini ya. Jadi kalau kita akan membuat aplikasi tentang sistem informasi akademik ya, saya yakin di UPN Jakarta maupun UPN Jawa Timur sudah berinteraksi dengan sistem informasi akademik, maka kita bisa membayangkan ya, kita bisa menganalisis kira-kira objek apa saja yang muncul ya, yang kita bisa identifikasi ketika kita bicara tentang sistem informasi akademik. Siapa pelakunya ya, siapa orang-orangnya ya, apa saja yang berkaitan dengan sistem informasi akademik, apa yang kita temui, apa yang kita lihat ketika kita berinteraksi dengan sistem informasi akademik. Jadi itu bisa dilakukan dengan cara demikian. Untuk menemukan kelas ya, atau menemukan objek itu kita bisa scan ya, kata benda yang muncul dalam kalimatnya. Kita bisa scan kata benda yang muncul dalam sebuah kalimat. Misalnya musim-musim awal kuliah ada mahasiswa melakukan transaksi atau prosedur atau proses yang namanya KRS misalnya ya. Jadi mahasiswa melakukan KRS. Mahasiswa mengisi KRS ya.
Mahasiswa mengisi KRS. Misalnya, ini salah satu proses bisnis yang terjadi di dalam aplikasi sistem informasi akademik. Mahasiswa mengisi KRS. Lebih tepatnya ya, mungkin mengisi mata kuliah ya. Mengisikan mata kuliah ke dalam KRS. Ya, misalnya seperti ini. Ini kalimat narasi proses bisnis yang bisa kita identifikasi dari aplikasi Siamik. Ya. Mahasiswa mengisi mata kuliah ke dalam KRS. Oke, ini kalimat ini nanti bisa kita uraikan, bisa kita analisis untuk ditemukan ya kelas apa saja yang akan kita bentuk, yang akan kita buat. Ya. Caranya itu adalah menemukan kata benda, ya, menemukan kata benda di dalam kalimat tersebut. Ya. Oke, kata benda. Ada kata benda apa saja di sini di dalam kalimat ini? Silakan, ada yang mau menjawab? Mata kuliah dan KRS, Pak. Mata kuliah, baik. Saya pisah satu-satu. Yang pertama ada kata benda namanya mata kuliah. Jadi kita potong ya kata per kata. Ya. Jadi yang pertama adalah mata kuliah. Oke, ada mata kuliah. Ada kata benda mata kuliah. Kemudian ke dalamnya kita abaikan. Ini hanya penjelas saja. Kata benda yang kedua adalah KRS. Ya, jadi ada mata kuliah, kemudian ada KRS. Secara fisik ini mestinya ada ya, secara fisik ya. Artinya ketika kita mengakses Siamik secara online itu nanti ada daftar mata kuliah. Kemudian juga kita bisa, kalau di UPN Jawa Timur itu ada namanya cetak KRS ya. Sebelum pandemi ya, kita biasanya ada proses namanya mencetak KRS, sehingga KRS-nya ada secara fisik kertasnya. Saya kira di Jakarta pun juga sama. Jadi mata kuliah itu adalah kata benda. Kemudian KRS itu adalah kata benda. Ini adalah objek-objek real yang kita temui ketika kita berinteraksi dengan sistem informasi akademik. Ada lagi kata benda yang lain selain dua ini? Ada kata benda? Mahasiswa. Mahasiswa, ya betul sekali. Jadi kata benda yang ketiga adalah mahasiswa. Ya. Jadi mahasiswa ini adalah kata benda yang muncul dalam kalimat proses bisnis yang sudah kita identifikasi. Sehingga kita menemukan ada 3 kata benda di sini. Ya, kata benda ini nanti menjadi kandidat kelas yang baru. Ya. Jadi caranya seperti itu. Kita analisis, kita temukan kata benda yang ada di dalam kalimat, kemudian dari kata benda yang muncul, yang ditemukan itu nanti kita seleksi apakah layak dijadikan kelas ataukah tidak ya. Cirinya sebuah kelas nanti kita bisa menambahkan 2 hal ya. Kita bisa sebut sebagai sebuah kelas nanti ketika kita bisa menambahkan 2 komponen, 2 bagian dari sebuah kelas, yaitu atribut dan operasinya, atau ada yang menyebutnya variabel dan metodenya. Ya, jadi kalau sesuatu ini memiliki atribut khusus dan juga punya metode khusus yang berkaitan, maka kita bisa jadikan dia sebagai sebuah kelas sendiri, ya, kelas baru. Maka kita lihat sekarang dari mahasiswa, mata kuliah, kemudian KRS. Nah, ini apakah nanti bisa memungkinkan memiliki atribut khusus, ya, variabel-variabel khusus, dan juga metode-metodenya. Ya, maka ketika itu bisa kita jawab, ya, memiliki, maka kata benda tersebut akan kita buatkan kelasnya. Ya, kita tahu mahasiswa misalnya ya, mahasiswa itu punya NPM, ya, punya nama, kemudian punya alamat dan sebagainya. Itu dia punya data tersendiri yang nempel di dalam objek yang bernama mahasiswa. Mata kuliah juga sama, punya mata kuliah, punya nama mata kuliah, punya kode mata kuliah.
punya bobot SKS, itu adalah atribut-atribut yang menempel pada objek yang namanya mata kuliah. Kemudian KRS juga sama ya, KRS. KRS ada, meskipun nanti dia komposit ya, KRS nanti dia gabungan dari mata kuliah ya. Dia akan berisi mata kuliah. Namun juga memiliki atribut khusus. Misalnya adalah semester ya, KRS semester berapa ya, KRS tahun ajaran berapa, dia punya atribut tentang semesternya, dia punya atribut tentang tahun ajarannya atau tahun akademiknya, dia juga punya atribut misalnya jumlah total SKS-nya, ya, itu adalah atribut-atribut atau variabel-variabel yang menempel pada objek bernama KRS. Ya, jadi karena ketiga-tiganya punya atribut-atribut yang spesifik, maka kita putuskan ketiga-tiganya akan dibuat menjadi kelas baru. Ya, baik. Jadi itu proses bagaimana menentukan atau membuat sebuah kelas dari sistem yang akan kita buat ya. Apakah hanya itu, Pak? Jelas tidak ya. Karena kita bicara siamik, maka ruang lingkupnya pasti sangat luas ya. Ini hanya mewakili satu proses bisnis ya, satu proses bisnis yang kita identifikasi. Apakah ada yang lain? Ya sangat mungkin ya. Kita belum bicara tentang dosen ya, kita belum bicara tentang dosen, kita belum bicara tentang administrasi ya dan sebagainya. Jadi prosesnya akan lebih kompleks lagi. Tapi untuk menyederhanakan ruang lingkup, menyederhanakan masalah, kita cukupkan membatasi diri dari dengan kalimat proses bisnis ini. Baik, setelah kita lakukan analisis, kita mulai menyusun kelasnya. Jadi kita mulai membentuk kelasnya. Caranya sederhana sekali, kita tulis kata kunci kelas, kemudian kita sebutkan namanya. Disarankan untuk nama kelas itu diawali dengan huruf C ya. Ini untuk memudahkan saja. Untuk memudahkan ketika nanti kita berinteraksi dengan banyak source code-nya, sehingga mudah nanti, oh kalau depannya C itu berarti dia nama kelas. Oh kalau depannya PKG itu nama package. Ya, jadi itu memudahkan saja. Baik, kalau kita sudah tambahkan kelas seperti ini, maka di panel sebelah kiri bawah itu muncul kelas baru ya. Jadi jendela aplikasi siamik, dia punya metode main, kelas mahasiswa masih kosong, dia tidak punya atribut, dia tidak punya metode, karena memang belum kita tuliskan. Ya. Baik, ini kelas mahasiswa. Kita buatkan kerangkanya dulu. Ya. Kosongan, tidak apa-apa. Tidak akan disalahkan oleh Java, oleh NetBeans. Kemudian kelas yang kedua, tadi ada kelas mata kuliah. Ya. C, mata kuliah. Sama seperti mahasiswa, kita buat kosongan dulu. Ya. Yang penting ada dulu. Nanti kita detailkan belakangan. Kemudian kelas yang ketiga namanya CKRS misalnya ya. Baik. Di program kita sekarang memiliki 4 kelas ya. Ada kelas aplikasi, kelas KRS, kelas mahasiswa, kelas mata kuliah. Baik, sekarang kita detailkan satu persatu ya. Kita mulai dari kelas mahasiswa. Kita mulai dengan bagian ada yang menyebutnya sebagian data member ya. Kemudian nanti ada yang menyebutkan sebagai member function. Oke, ada bagian data member, ada bagian member function. Data member nanti berisi atribut, berisi variabel yang dimiliki oleh mahasiswa. Sedangkan member function nanti berisi metode-metode, fungsi-fungsi yang dimiliki secara spesifik oleh kelas mahasiswa. Hari ini nanti tidak terlalu banyak metode yang kita buat, karena kita masih membatasi pada topik kelas dan objek, sehingga nanti hanya beberapa metode saja yang kita buat ya. Kita akan kembangkan lagi, kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, kita mulai dengan data member, atributnya.
tadi sudah sempat kita sebut beberapa, di antaranya misalnya tadi kita sebut NPM, ya, ada atribut namanya NPM. Kemudian kita sebut lagi ada nama. Kemudian kita tambahkan satu lagi misalnya IPK ya. Baik. Oke, string NPM, string nama, double IPK. Jadi ini atribut atau variabel milik dari kelas mahasiswa. Apakah bisa lebih banyak lagi, Pak? Ya, sangat bisa. Ya. Jadi kalau ditambah lagi nanti nggak selesai kuliahnya. Kita hanya cuma punya waktu 2 jam ya. Jadi bisa ditambahkan sesuai kebutuhan. Ya. Untuk sementara kita batasi 3 variabel terlebih dulu. Kalau sudah seperti ini, kita bisa lihat di panel sebelah kiri bawah ada atribut yang muncul. Dan kita juga bisa tes ya. Kita juga bisa tes di sini. Kita bisa akses. Kita coba membuat objeknya. Caranya sama seperti kita membuat variabel ya. Jadi diawali dengan nama kelasnya, kemudian nama objeknya. Kemudian bedanya, kalau variabel biasa langsung titik koma di sini, selesai. Tapi karena ini adalah objek, maka dia harus mendapat perintah ini. Ya, perintah new. Ya, sebagaimana kalau kita biasa membuat variabel bertipe string ya. Baik, ini cara membuat objek ya. Jadi nama kelas, kemudian nama objeknya, kemudian diberi assignment dengan new dari nama kelasnya lagi. Jangan lupa dengan tanda kurung di bagian akhir. Nama objek sebaiknya berkaitan dengan nama kelasnya, sebaiknya punya korelasi dengan nama kelasnya. Sekali lagi supaya untuk memudahkan nanti kita tracing program ya, sebaiknya punya hubungan dengan nama kelasnya. Tidak boleh ada spasi, tidak boleh diawali dengan angka, kemudian hanya boleh menggunakan karakter dolar. Jadi aturannya sama dengan kita menuliskan variabel. Jadi kelas identik dengan tipe data, ya. Jadi kelas itu identik dengan tipe data, sedangkan objek nanti identik dengan variabel. Baik, kalau sudah kita buat objeknya seperti ini, kita bisa mengakses isi dari sebuah kelas ya. Jadi misalkan di sini kelas mahasiswa punya isi NPM nama IPK, maka kita bisa akses di sini. Mahasiswa, kita gunakan operator dot ya titik, dan nanti muncul di sini atribut-atribut yang tadi sudah kita buat. IPK NPM nama, misalkan kita akses NPM. Nah, isi NPM 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Ya, ini bisa kita lakukan ya, seperti ini. Tapi cara seperti ini tidak direkomendasikan di dalam OP. Ya. Dalam OP ini bisa saja seperti ini caranya untuk mengakses data, tapi sebaiknya tidak dilakukan cara akses langsung seperti ini. Kenapa, Pak? Karena di dalam OP kita menerapkan yang namanya prinsip data hiding ya, data hiding. Data itu disembunyikan ya, data itu disembunyikan. Disembunyikan dari mana? Disembunyikan dari akses di luar kelas ya. Itu prinsip data hiding yang sebaiknya kita terapkan. Sehingga cara seperti ini tidak disarankan. Terus bagaimana Pak solusinya? Solusinya adalah melalui metode ya, melalui metode. Jadi pintu masuk akses ke data di dalam sebuah kelas itu adalah melalui metodenya. Sehingga kita harus membuatkan metode untuk mengakses ya, untuk mengisi atau membaca data yang dimiliki sebuah kelas. Terlebih dulu kita juga mengubah visibility modifier ya, akses levelnya kita ubah. Nanti bisa dibaca lebih lanjut di dalam modul 16 yang saya share tentang visibility modifier. Mengapa nama NPM IPK bisa diakses di main? Pertama karena dia dianggap sebagai public ya, seperti ini. Jadi dia status aksesnya public, dianggap public, disamakan dengan public.
supaya tidak bisa diakses dari luar, kita ganti dengan akses bentuk private ya. Jadi kita ganti nih data-data yang kita miliki di dalam kelas itu kita ubah menjadi private semua. Kenapa private? Ya karena kita akan menerapkan ya prinsip data hiding ya, penyembunyian data. Data tidak boleh diakses secara sembarangan dari luar kelas ya. Jadi data harus tersembunyi. Siapa yang boleh mengakses? Hanya metode yang dimiliki oleh kelas tersebut. Ya prinsip data hidingnya seperti itu. Sehingga yang di main ini jadi error akhirnya. Ya, akses NPM oleh aplikasi Siamik di metode main-nya ini menjadi error. Kenapa? Karena NPM sifatnya adalah private. Ya, jadi NPM itu hanya bisa diakses oleh kelas mahasiswa saja. Nah, ini menjadi error akhirnya. Ya. Sehingga supaya tidak error, ya kita siapkan, ya kita buat metode untuk mengakses data yang dimiliki oleh kelas mahasiswa. Ada beberapa metode standar yang nanti dimiliki oleh sebuah kelas ya. Jadi yang pertama nanti ada yang namanya konstruktor. Jadi ini juga metode yang bisa kita pakai untuk mengisi data di dalam sebuah kelas. Jadi namanya konstruktor. Kemudian nanti ada namanya metode setter ya. Metode setter. Ini fungsinya untuk menulis. Ada metode setter, nanti ada metode getter ya, kebalikannya. Metode yang berfungsi untuk mengambil, mengcopy informasi yang dimiliki oleh variabel atau atribut di dalam kelas. Terakhir nanti ada metode jenis query. Ya. Metode ini nanti menghasilkan informasi berupa string, ya, berupa teks dari atribut-atribut yang dimiliki sebuah kelas. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama konstruktor. Ya. Jadi konstruktor nanti dimanfaatkan untuk menginisialisasi, ya, memberikan nilai awal kepada variabel-variabel yang dimiliki oleh kelas. Ya. Menginisialisasi. Jadi perannya konstruktor nanti menginisialisasi. Misalnya kita buat konstruktor. Nanti ada beberapa jenis, ada yang namanya default konstruktor. Jadi konstruktornya adalah metode, ya, adalah metode bagian dari metode yang dimiliki kelas, tapi memiliki keistimewaan. Bukan sembarang metode, ya, bukan metode biasa, tapi metode yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena konstruktor ini memiliki nama yang sama dengan nama kelasnya. Jadi seperti ini. Ini metode yang jenisnya konstruktor. Jadi namanya sama persis dengan nama kelasnya. Ini keistimewaan yang pertama. Kemudian keistimewaan yang kedua, konstruktor ini dijalankan tanpa harus menuliskan namanya, ya, nama metodenya tidak perlu ditulis. Bedanya seperti ini ya, bedanya. Kita buat bedanya. Jadi kalau kita membuat metode setter, ya, nanti kita bandingkan metode setter, void set, biasanya kalau setter diawali dengan kata set, npm misalnya. Ini berarti kita akan menuliskan data ke atribut npm, sehingga perlu ada argumen, ya. String n misalnya. Kemudian kita masukkan npm, kita isi npm dengan argumen n. Ya. Di set npm, ya, argumennya string, kemudian prosesnya npm diisi dengan argumen variabel n. Kemudian kalau getter, ya, nanti kita bandingkan ketika bentuk metode ini. Kalau getter, karena sifatnya mengambil, ya, mengambil informasi, itu bukan void, tetapi sesuaikan dengan informasi yang diambil, ya. Misalnya kita ambil npm-nya, jadi informasinya adalah berupa string. Ya, berarti dia luarannya nanti berupa string. Sebaliknya, kalau set itu mengirimkan nilai, menuliskan nilai, maka get tidak mengirimkan nilai, tapi justru mengambil, sehingga argumennya kita kosongi.
Ya, perintahnya karena dia typical return type, ya kita beri return npm. Ya, jadi nilai npm-nya nanti akan dikembalikan, dikirimkan ke pemanggilnya. Oke, jadi kalau kita mengakses ya atribut variabel yang dimiliki oleh kelas dengan set npm dan get npm, itu nanti nama metodenya harus kita tulis ya. Oh ya, dibiasakan kalau data itu sifatnya private, kalau metode nanti kita beri label public ya. Ini biasanya begini. Jadi untuk metode itu diset dengan jenis akses public. Artinya public dia bisa diakses dari luar kelasnya. Jadi kalau private dia hanya bisa diakses oleh internal kelasnya, metode di dalam kelasnya. Tapi kalau public nanti dia bisa diakses melalui luar kelasnya. Kita lihat contohnya seperti ini. Ya, tadi yang akses direct ini error, kita ganti dengan akses menggunakan metodenya. Ya, jadi caranya seperti ini. Oke. Jadi untuk mengubah data npm milik kelas mahasiswa itu menggunakan metode set npm. Jadi kita tulis dulu nama objeknya, kemudian kita panggil metodenya set npm. Kemudian untuk mengambilnya, misalnya kita tampilkan ya npm-nya. Kita gunakan metode getter-nya ya. Get npm-nya kita panggil. Oke. Setelah kita set di sini, kita coba set npm dengan nilai tertentu, kemudian kita tampilkan isinya. Oke, kita coba tes run. Ya, muncul npm 12345. Ya. Ini contoh akses menggunakan metode ya. Menggunakan metode. Kita akan coba bandingkan dengan menggunakan konstruktor. Jadi kita lihat nanti bagaimana perbedaan metode biasa dengan metode yang jenisnya konstruktor. Oke, kita kembali ke konstruktor tadi ya. Kita kembali di sini. Jadi kalau konstruktor itu keistimewaannya, tadi pertama adalah namanya sama dengan nama kelasnya, kemudian yang kedua dia dijalankan secara otomatis ketika objeknya dibuat. Ya, dia akan di-running secara otomatis ketika objeknya dibuat. Tidak perlu menggunakan tanda titik ya, seperti metode set npm maupun get npm yang harus dipanggil secara tertulis, secara jelas menggunakan notasi titik. Tapi kalau konstruktor tidak, dia akan dijalankan secara otomatis. Biasanya konstruktor digunakan untuk inisialisasi ya. Misalnya kita akses di sini, kita beri perintah shout objek mahasiswa dibuat, misalnya. Ini sekedar penanda saja. Jadi nanti kalau sebuah objek dari kelas mahasiswa dibuat, maka akan muncul teks ini. Ya. Akan muncul teks ini secara otomatis. Kita buktikan, kita running di sini. Ada pembuatan objek mahasiswa di baris 45 ini. Kita akan tes run ya. Ya, muncul teks ini. Objek mahasiswa dibuat. Ya. Padahal kita lihat di bagian main sama sekali tidak ada perintah shout objek mahasiswa dibuat, tidak ada. Coba kok bisa muncul? Ya, itulah ciri khasnya atau keistimewaannya konstruktor. Dia otomatis running ketika objek mahasiswa dari kelas C mahasiswa ini di-create. Dia akan otomatis dijalankan. Sehingga muncullah ya text system out print line objek mahasiswa dibuat dieksekusi. Oke, ini yang disebut dengan default konstruktor. Jadi ada konstruktor yang kosong seperti ini. Argumennya kosong. Di modul nanti saya jelaskan ada beberapa macam konstruktor. Kita bahas konstruktor yang kedua, sebuah
kelas itu boleh saja memiliki konstruktor lebih dari satu, sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan programmernya, sesuai kebutuhan sistemnya, bisa dibuat variasi-variasinya. Baik, variasi yang kedua namanya parameterized ya. Jadi sebuah konstruktor itu bisa diisi parameternya. Yang ini kosong ya, kan tanda kurung ini kosong, maka kita bisa isi dengan suatu nilai. Nilai untuk apa? Nilai untuk menginisialisasi NPM, nama, IPK. Mau diisi tiga-tiganya langsung boleh, diisi satu-satu boleh, atau dua boleh, atau tiga-tiganya langsung juga boleh. Ya. Misalnya kita buat untuk dua ya, NPM dan nama. Jadi kita tuliskan argumen untuk NPM, kemudian untuk namanya. IPK-nya bagaimana Pak? IPK-nya bisa kita kosongi ya, karena asumsinya setiap mahasiswa baru belum memiliki IPK, sehingga tidak perlu nilai yang kita kirimkan. NPM kita bisa isi dengan NP, kemudian nama kita isi dengan NM. IPK, ya, misalnya kita isi dengan 0,0. Ya, kita bisa beri tanda misalnya di sini objek 2 ya, ini sebagai penanda saja, konstruktornya berbeda. Baik, jadi kalau kita buat konstruktor seperti ini, punya argumen, maka nanti di pembuatan objeknya kita bisa tambahkan dua informasi. Ya, kita bisa tambahkan dua informasi. Yang mana nanti NP akan menjadi nilainya NPM, sedangkan NM nanti akan menjadi nilainya nama. Baik, kita praktekkan, kita buat kelas objek baru dari kelas mahasiswa, C mahasiswa, MHS 2 misalnya, new, kemudian kita panggil, ya. Bedanya nanti ketika dipanggil, tanda kurungnya ini kita isi dengan data. Ya. Kalau kita ingin mengakses menggunakan konstruktor bentuk kedua. Nah, jadi ada NPM dan nama. Ya. Jadi kita isi tadi yang depan adalah untuk NPM, yang kedua nanti untuk nama. Jangan terbalik ya, jangan terbalik. Oke, kita beri NPM misalnya 6789. Kemudian namanya Bukti misalnya. Oke. Baik. Nah, ini cara kedua. Jadi membuat objek nanti bisa otomatis kita beri nilai awal, inisialisasi. Boleh. Apakah harus begini, Pak? Tidak selalu. Ya, tidak selalu. Ini menyesuaikan aja kebutuhan dari sistemnya, dari programmernya, stylenya programmer seperti apa, ini akan suka-suka dia gitu ya. Ada yang modelnya, ada yang perlu harus ada inisialisasi, ada yang tidak perlu. Baik, untuk melihat efeknya, kita bisa tes di sini. Kita tampilkan mahasiswa 2 ya. Kita coba tes di sini mahasiswa 2 yang kita tampilkan NPM. Jadi sekarang MHS 2 yang dipanggil, sehingga namanya NPM-nya bukan lagi 1, 2, 3, 4, 5 mestinya. Ya, NPM-nya berubah 6789 sesuai yang kita akses objeknya. Kemudian konstruktornya ada 2 yang jalan, karena ada 2 objek mahasiswa yang kita buat. Ya. Objek pertama, konstruktor yang pertama, kemudian ini adalah konstruktor yang kedua. Baik, jadi itu bedanya antara metode biasa dengan konstruktor. Konstruktor dia otomatis dieksekusi ketika objeknya dibuat. Sedangkan metode lain dia harus dipanggil dulu, ya. Dia harus dipanggil dulu baru bisa dijalankan. Oke, kita lengkapi sekarang kalau sudah ada datanya, sudah ada konstruktornya. Kita lengkapi member fungsinya. Jadi ada 3 kategori, ada setter, ada getter, ada query.
Kita lengkapi yang setternya dulu. Public void, kemudian set nama string, kita beri n saja juga nggak apa-apa, sama. Nama diisi dengan n, kemudian public void set IPK, tipenya double, IPK sama dengan I. Oke, ini setternya. Kemudian getternya juga kita lengkapi. Kita kopas saja supaya cepat. Oke. Sini kita ganti dengan get nama. Variabelnya kita ganti dengan nama. Kita ganti dengan double ya, untuk mengakses IPK. NPM kita ganti dengan IPK. Returnnya kita ganti dengan IPK. Oke, jadi setter, getter sudah ready. Kemudian query, ya kalau metode query sifatnya dia mengeluarkan informasi dari kelasnya. Public string namanya biasanya disepakati seperti ini, to string. Nah, ini nama yang disepakati untuk metode query. Jadi dengan nama to string. Dalam beberapa programming di Java khususnya biasanya ada metode namanya to string untuk konversi menjadi bentuk string ya, untuk teks. Apa yang mau kita keluarkan? Misalnya ya, kita keluarkan informasi NPM, nama, kemudian IPK ya. Kita tampilkan NPM-nya, kemudian kita sambung dengan spasi. NPM, spasi, kemudian kita sambung dengan nama. Kita sambung lagi dengan spasi, kemudian kita sambung dengan IPK. Jadi nanti kalau toString dipanggil, dia akan mengirimkan data ini. NPM sekian, namanya siapa, IPK-nya berapa. Oke. Baik, setelah lengkap seperti ini, kita bisa tes di main lagi. Ini kita panggil lagi di main. Kita coba panggil ya setter dan getternya. Nama kita isi di sini plus MHS2 get nama. Kemudian untuk yang IPK bisa dibuat cara yang agak beda ya. Misalkan seperti ini, double IPK. Kita bisa gunakan variabel penampung. Ya, seperti ini. Boleh. Jadi untuk diolah, diproses lebih lanjut di main, kita boleh menampung ke variabel lokal. Baru kemudian ditampilkan misalnya. Cara lain ya, supaya nanti tidak bingung kalau ada model yang berbeda. Ya, jadi kita akan tampilkan NPM mahasiswa, namanya, kemudian IPK-nya. Dari mana IPK? IPK dari mahasiswa 2 get IPK. Oke, kita cek, kita run. Ya, muncul NPM-nya 6789, Budi IPK-nya 0,0. Ya. Kita coba skenario mengubah IPK. Ya. Coba mengubah skenario mengubah IPK.
Jadi bukan get ya. Ini asumsinya mahasiswa sudah masuk semester 2 misalnya, sehingga IPK-nya berubah. Kita panggil main HS2 set IPK. IPK-nya misalnya meningkat menjadi 3,8. Oke, setelah di set IPK, di get lagi, kemudian ditampilkan. Ya, IPK-nya Budi sudah berubah menjadi 3,8. Baik, ini untuk kelas mahasiswa sudah lengkap ya. Kelas standarnya, atribut sudah ada, konstruktor sudah ada, setternya sudah ada, getter juga sudah ada, query-nya juga sudah ada. Ya, memang nanti di dalam programming OOP, source code kita menjadi cukup banyak ya, cukup banyak. Kenapa? Karena setiap akses ke atribut kita ganti dengan berupa metode. Ya. Ada setternya, ada getternya. Jadi untuk menulis ada jalur sendiri, untuk membaca juga ada fungsinya sendiri. Dan setiap kelas nanti kita lengkapi seperti itu. Ya, sehingga memang source code akan bertambah lebih banyak dibandingkan cara terstruktur yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, ini kelas mahasiswa kita lengkapi. Sekarang kelas mata kuliah. Ya. Kelas mata kuliah. Langkah-langkahnya sama, kita pikirkan dulu, kita analisis butuh atribut apa saja di dalam mata kuliah. Kita menemukan kode, ya, private, string, kode mata kuliah, kemudian nama mata kuliah, string, nama mata kuliah, kemudian misalnya kita lengkapi dengan SKS ya, integer SKS. Ya, misalnya 3 ini, yang ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, ada SKS. Kemudian kita lengkapi dengan konstruktornya, C mata kuliah, misalnya kita buat konstruktor yang berparameter. Misalnya kita pilih yang lengkap ya, tiga-tiganya kita akses. Berarti di sini ada string untuk kode, kemudian string untuk nama, dan ada integer untuk SKS-nya. Kode MK kita isi dengan parameter KD, kemudian nama MK kita isi dengan NM, dan terakhir SKS kita isi dengan S. Ini konstruktor untuk mata kuliah. Untuk informasi kita juga bisa tambahkan south ya. Objek mata kuliah buat ini untuk penanda saja ya. Untuk belajar saja kita tambahkan seperti ini. Oke, setelah konstruktor jadi, kita tambahkan setter dan getternya. Ya. Kita buat setternya dulu, void. Kita awali dengan public. Void set kode. MK string K misalnya. Kita tulis kode MK sama dengan K. Kemudian cara yang sama kita copy paste untuk variabel-variabel yang lain. Ada set nama MK, kita ganti dengan ini nama MK. Kemudian set SKS ya, set SKS kita isi SKS dengan K ya. Oke, SKS-nya tipenya kita sesuaikan, yang semula string kita ganti dengan integer ya. Oke, sudah sesuai.
Setelah setternya jadi, kita lengkapi dengan getter ya. Kita lengkapi dengan getter, tipenya disesuaikan ya. Tipenya disesuaikan untuk kode MK adalah string, diawali dengan kata get kode MK. Perintahnya sederhana saja, return kode MK. Oke, cara yang sama kita buat untuk nama dan SKS. Kita ganti dengan nama, returnnya adalah nama, kemudian SKS tipenya integer, kita ganti namanya menjadi get SKS. Returnnya kita ganti juga dengan SKS. Oke, getternya sudah lengkap. Kita tambahkan satu toString ya. Public string ini kita ganti namanya dengan toString. Teks yang kita kirim misalnya sama seperti skenario-nya mahasiswa tadi, kode nama dan SKS ya. Berarti kita akses kode MK, kemudian kita gabung kode MK-nya dengan nama MK, kemudian kita gabung dengan SKS-nya. SKS kita gabung dengan teks SKS ya. Kalau SKS kan hanya angkanya, maka perlu kita tambahkan teks SKS. Di skenario nanti kode bla bla bla, namanya apa, sekian SKS. Baik, itu untuk toString-nya. Baik, kelas mata kuliah saya kira sudah lengkap. Kita coba implementasikan, kita uji di main ya, kita tes di main apakah sudah bisa berhasil. Objek bisa ditulis di bagian awal di atas atau juga bisa ditaruh di tengah-tengah ya, sesuai kebutuhan. Misalnya kita taruh di tengah-tengah source code C mata kuliah, MK misalnya nama objeknya, new C mata kuliah. Ya, ya muncul kesalahan seperti ini. Ya. Loh Pak, kok salah kenapa? Ya. Kenapa salah? Karena konstruktor yang kita buat itu tidak ada default-nya, ya tidak ada konstruktor yang kosong parameternya. Ininya nggak boleh kosong ya. Karena kita membuat konstruktornya hanya satu, ya. Kita hanya membuat satu konstruktor di sini. Dan satu-satunya ini dia minta argumen, ya. Dia minta argumen. Ada 3 argumen di sini. Kode, nama, dan SKS. Sehingga ketika dibuat objek ya, maka dia harus disuplai ya kebutuhan informasi untuk kode, nama, dan SKS. Misalnya kita isi di sini kodenya SI 2008 misalnya, ini kodenya. Kemudian nama mata kuliahnya pemrograman OOP misalnya. Dan SKS-nya adalah 3. Oke. Ini meng-create objek dengan konstruktor. Jadi nanti otomatis ada kode, misalnya 2000 aja. Kemudian namanya, ya. Kemudian supaya ada skenario kita ganti gini ya, pemrograman. Nanti kita update dengan setnya. Kita run, ya, objek mata kuliah dibuat. Tidak ada teks lagi karena memang belum kita panggil. Oke. Kita bisa tampilkan di sini kodenya, kode mata kuliah MK
get kode, kemudian kita panggil lagi nama mata kuliah maksudnya, mk.get nama. Kemudian kita panggil sekalian SKS-nya ya. SKS, objeknya kita tulis, kemudian kita panggil metodenya. Baik, kita tes run. Berapakah informasi yang muncul dari kode SI 2000. Oke, nama mata kuliahnya pemrograman, SKS-nya 3. Jadi masih sesuai dengan isian di konstruktornya. Sekarang kita coba gunakan metode setnya. Kita panggil metode setnya. Kita ubah misalnya skenario-nya mengubah kode ya, mengubah kode. Kodenya mengalami perubahan menjadi SI 2002 misalnya. Kemudian namanya juga berubah misalnya. Set nama yang semula pemrograman diganti dengan pemrograman OOP. Oke, sedangkan SKS tidak mengalami perubahan. Kemudian kita tampilkan ulang. Kita kopas source code-nya ya, untuk melihat apakah berubah ya, apakah mengalami perubahan. Ya. Yang semula SI 2000 berubah menjadi SI 2002, yang semula namanya pemrograman menjadi pemrograman OOP. Baik, ini skenario untuk memanggil metode setter dan getter dari kelas mata kuliah. Baik, itu beberapa contoh untuk pembuatan kelas dan objek yang masih standar ya, masih standar. Artinya kita belum bicara tentang metode-metode transaksional, metode-metode yang sifatnya proses ya, kita masih belum bicara tentang itu. Nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian tambahan sedikit untuk kelas KRS. Ya, kelas KRS ini kelas yang sifatnya transaksional nanti ya. Kelas KRS ini sifatnya composition ya, komposisi dari objek-objek kelas lain ya. Jadi kalau kita ingat KRS, kalau kita mengisi KRS, maka di situ nanti yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa adalah menambahkan mata kuliahnya ya, menambahkan mata kuliahnya. Di data KRS nanti muncul informasi terkait mahasiswa dan juga mata kuliahnya, sehingga nanti implementasi dari kelas KRS itu adalah melibatkan objek dari kelas lainnya. Ya, jadi skenario-nya bisa seperti ini: C mahasiswa MAS, C mata kuliah MK. Kemudian informasi yang lain, misalnya tadi kita bahas ada semester misalnya, private, integer, semester. Oke, ada informasi semesternya berapa. Ada juga informasi tahun ajaran ya, integer TA-nya. Ya, bisa kita lengkapi seperti ini. Misalnya juga ada informasi integer total SKS misalnya. Oke, bisa kita lengkapi seperti ini. Dalam kelas KRS kita dapat informasi itu mahasiswanya, KRS-nya mahasiswa siapa, kemudian mata kuliah yang diambil apa, kemudian berlangsung atau berlaku di semester berapa, tahun ajaran berapa, kemudian nanti ada informasi juga tentang berapa SKS yang sudah diprogram atau di-entry oleh mahasiswa. Jadi nanti kita bahas di bab yang namanya relasi ya. Nanti ada relasi, kita akan bahas contoh dari kelas yang hasil relasi dari
kelas-kelas yang lain. Ya. Itu nanti kita bahas di materi khusus ya. Yang ingin saya garis bawahi dari contoh kelas KRS ini bahwasanya dimungkinkan nanti ada sebuah kelas yang berisi objek dari kelas yang lain. Dimungkinkan ya, dimungkinkan. Jadi dalam implementasinya nanti ketika kita buat program dimungkinkan ada skenario atau desain rancangan seperti ini. Ada kelas di dalam kelas yang lain. Jadi ada objek dari kelas mahasiswa, ada objek dari kelas mata kuliah yang nanti di-create di dalam objeknya kelas KRS. Jadi dimungkinkan. Taunya bagaimana Pak? Taunya adalah dari hasil analisis. Hasil analisis objek di lapangan. Jadi bagaimana bisa menentukan seperti ini? Ini adalah hasil dari analisis. Ya, jadi kalau kita amati, kita perhatikan KRS-nya mahasiswa itu isinya ini. Ya, isinya ini. Ada informasi tentang mahasiswanya, ada juga informasi mata kuliahnya. Kemudian ada informasi juga semesternya, tahun akademiknya, dan juga total SKS. Jadi karena dua hal ini adalah bersumber dari kelas yang lain, ya kita tuliskan seperti ini. Ya, baik, saya kira untuk aplikasi ini kita cukupkan sampai di pembuatan metode standar ya. Nanti kita akan sempurnakan, kita akan lengkapi source code kita ini secara bertahap, secara gradual melalui pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi sedikit beda dengan programming di semester sebelumnya. Di BP2 ini, di kelas ini nanti kita akan mengembangkan source code yang kita buat di awal. Jadi tidak membuat source code baru di tiap pertemuan. Jadi kita akan terus mengembangkan. Ya, jadi nanti sampai di UTS, sampai dengan UTS nanti kita akan menghasilkan satu buah aplikasi yang semakin lengkap ya, semakin lengkap. Ya, jadi line code-nya nanti bisa jadi cukup banyak ya, karena kita hanya membahas satu aplikasi. Dan ini juga berlaku untuk nanti ya final project-nya. Nanti setelah ini kita bahas tentang final project. Baik, saya kira ini sampai di sini dulu penjelasan saya untuk modul 16. Jadi kita berlatih untuk membuat kelas dan membuat objek. Kita akan sambung, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Setelah ini kita akan diskusikan sama-sama tentang aktivitas kelompok. Saya kira ini dulu untuk demo programmingnya. Berikutnya kita akan bahas tentang kegiatan kelompok ya. Saya stop dulu recordnya.